Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Arda Safira dari kelas PGMI 3D NIM 12205193180. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dan media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD atau MI. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri, dapat pula merupakan suatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Selanjutnya, media pembelajaran merupakan wadah dari pesan. Materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai adalah proses dalam pembelajaran itu sendiri. Secara umum, media mempunyai manfaat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid atau siswa dengan sumber belajar. Jadi, media dan sumber pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kepada siswa dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. B. Jenis sumber dan media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD atau MI. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengklarifikasikan media, yaitu berdasarkan karakteristiknya, lalu berdasarkan dimensi presentasinya, dan berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama, berdasarkan karakteristiknya, Rudy Bates mengemukakan bahwa media mempunyai 5 karakteristik utama, yaitu gerak, suara, gambar, garis, dan tulisan. Yang kedua, berdasarkan dimensi presentasi, media dapat dibedakan menurut lama dan sifat presentasinya. Yang pertama, lama presentasi. Presentasi sekilas, presentasi yang dikomunikasikan atau disampaikan hanya sekilas atau cepat berlalu. Contohnya, radio, TV, flashcard. Yang kedua, presentasi tidak sekilas. Informasi yang dipresentasikan relatif lama. Contohnya, slide, PHP, strip. 3. Berdasarkan pemakainya. Berdasarkan pemakainya, media dapat dibagi menjadi 5. A. Media untuk siswa TK. B. Media untuk siswa SD. C. Media untuk siswa SMP. D. Media untuk siswa SMA. E. Media untuk mahasiswa. Media pembelajaran bahasa. 1. Media pandang non-proyeksi. A. Papan tulis. B. Papan flanel. C. Modul. D. Kartu gambar. 2. Media pandang berproyeksi. A. OHP. B. Slide. C. Film strips. 3. Media dengar. A. Radio. B. Rekaman. 4. Media pandang dengar. A. Slide suara. B. Televisi. Terdapat 2 cara menggunakan media ini, yaitu dengan cara langsung yang memang disiarkan materi pelajaran pada acara khusus pendidikan. Yang kedua, cara tidak langsung, yaitu memanfaatkan acara tertentu seperti siaran umum, sandiwara, dan lain-lain. Permainan bahasa terdiri dari teka-teki silang, sambung suku, piramida kata, dan berburu kata. Sumber belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Pesan adalah informasi yang diteruskan oleh komponen
komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Orang adalah manusia yang bertindak sebagai pengolah dan pengaji pesan. Bahan adalah media mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Alat adalah handword yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan. Teknik adalah acuan yang digunakan untuk bahan peralatan dalam menyampaikan pesan. Lingkungan adalah situasi di sekitar pesan diterima. Peranan sumber dan media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD atau MI. Peranan media pembelajaran. Ada beberapa peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani. Di antaranya adalah A. Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. B. Media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. C. Mengamati benda yang terlalu kecil. D. Mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. E. Mengamati suara yang halus untuk didengar. F. Mengamati peristiwa-peristiwa alam. G. Media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Peranan sumber pembelajaran. Sama halnya seperti media pembelajaran, sumber belajar juga memiliki peranan. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. B. Mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Manfaat sumber dan media pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD atau MI. Manfaat media pembelajaran secara umum adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Manfaat sumber belajar. A. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. B. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. C. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. D. Lebih memantapkan pembelajaran. E. Memungkinkan belajar secara seketika. F. Memungkinkan penyajian pembelajaran secara luas.